Baik, ini Mas Irfan sudah siap, waktunya tersita oleh saya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini tambah seger ini. Susah. Ya. Seger. Baik, Mas Irfan ini Bapak Ibu sekalian, sekarang di BSI sebagai Associate Research di Smart ya, Associate Research di Smart. Kemudian alhamdulillah cukup aktif menulis, meriset, ada yang publikasi di jurnal BI, JIMAP, ada yang jurnal LIPI, ada juga bahkan yang jurnal Scopus ya, JKAU. Nanti mungkin akan di-share oleh Mas Irfan terkait dengan metode sekarang, yaitu VAR, Markov Switching VAR. Jadi ini VAR VHM, Bapak mungkin sudah tahu, tetapi ada pengembangannya ya, ada Markov Switching. Seperti apa? Kita langsung saja tanya ke Mas Irfan. Jadi sepertinya langsung saja ya waktunya, dan yang nanti tanya jawab langsung sajalah, tidak perlu ini. Nanti silahkan secara umum, mudah-mudahan teman-teman hari ini semangat. Ternyata 100 lewat ini, saya pikir akan banyak lagi nih, akan nambah banyak lagi. Mudah-mudahan kita tetap semangat beberapa hari ini, demikian juga Ramadannya. Mangga silakan Mas Irfan, waktu dan tempat saya silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini guru saya ya, Pak Aam. Terima kasih juga Bapak Ibu yang telah hadir, menyempatkan waktunya. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Hari Minggu pagi, hari libur, tapi kita masih harus menuntut ilmu ya. Insya Allah ilmu yang kita gali, ilmu yang kita cari ini bermanfaat ya Bapak Ibu semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membahas terkait dengan Markov switching, time series analysis for regime shifting. Nah, ini tadarus sesi kelima ya. Masih semangat ya Bapak Ibu semua ya. Untuk 3 sesi lagi nih masih ada ya. Luar biasa. Mana ini tidak gitu ya. Sebentar. Nah, kita perkenalan dulu nih. Oh, sebelum perkenalan ke Markov switching, kita perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Irfan Nurfala. Saya saat ini bekerja di Bank Syariah Indonesia sebagai Business Development untuk Transaction Banking Group, Bapak Ibu ya semua. Dan saya sudah riset beberapa penelitian, bekerja sama dengan Pak Aam ya, guru saya. Dan alhamdulillah sudah beberapa jurnal yang publish. Kita lanjut kepada introduction Markov switching. Apa sebenarnya Markov switching ini ya Bapak Ibu? Kita lihat Markov switching adalah dia itu sama seperti time series analysis, di mana time series ini merupakan data-data yang seperti data nilai tukar rupiah, kemudian data indeks bursa. Nah, seperti itu semuanya ya. Kemudian, kenapa sih ada Markov switching ini? Kenapa ada shifting regime? Kita lihat di sini, menurut Kroljic 97, meningkatnya perilaku data yang dinamis dan adanya shifting regime dalam beberapa kondisi seperti perang, krisis, high inflation, guncangan harga minyak, hal ini belum dapat tercapture oleh pendekatan model ekonometrik. Sebenarnya seperti apa Bapak Ibu? Seperti ini, misalkan ya saya contohkan. Misalkan Bapak Ibu ingin mengolah data regresi. Regresinya itu, Y-nya itu pengaruh, misalkan pengaruh nilai tukar rupiah, kemudian pengaruh harga saham, terus pengaruh inflasi, kemudian pengaruh harga minyak, misalkan harga minyak mentah terhadap growth suatu negara, terhadap pertumbuhan ekonomi. Bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa tumbuh ketika dia itu berada dalam kondisi perang yang saat ini terjadi. Nah, coba kita kasih case yang Rusia dan Ukraina ini, bagaimana ekonomi Rusia ini bisa bangkit sedangkan dia dalam keadaan perang gitu kan. Bagaimana nilai tukar rupiahnya? Seharusnya ketika kondisi perang nilai tukar rupiahnya itu
akan bergejolak atau bahkan akan turun. Tetapi kita lihat apakah akan turun ataukah akan naik. Nah, biasanya dalam data-data yang kita regresikan itu tidak melihat ini dalam kondisi apa, apakah kondisi perang ataukah kondisi yang stabil, itu tidak melihat. Nah, sedangkan di Markov switching ini kita akan melihat dalam kondisi time series. Misalkan data kita itu dari tahun 1990 sampai 2020. Nah, dari data tersebut kita bisa mengetahui, kita bisa mengolah data di data tersebut, data mana saja yang ada atau terjadi guncangan atau krisis atau gejolak seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat ini grafiknya. Nah, ini grafik harga minyak dunia ya, harga minyak mentah dunia 2006 sampai 2020. Nah, ini saya bisa ini. Nah, ini ya. Nah, kita lihat di sini ya Bapak Ibu, ketika kita meregresikan regresi biasa, ini tuh gejolak yang seperti ini, mohon maaf. Sebentar. Oke. Nah, gejolak yang seperti ini, yang saya lingkari merah, itu tidak akan terlihat. Sedangkan menggunakan Markov switching ini, kita bisa melihat data mana saja yang ada guncangan atau tidak. Sehingga ketika kita analisis, analisisnya itu sesuai dengan kondisi ekonomi yang terjadi. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu semua. Nah, ini dia nih contoh penerapan Markov switching ya Bapak Ibu, grafiknya. Kalau kita lihat di sini auto regresif ya, yang ini nih. Sebentar. Oke. Nah, yang ini Bapak Ibu, kita lihat ini auto regresif. Auto regresif itu artinya dia itu satu variabel. Variabelnya apa? Variabelnya IP nih, IP ya. Industrial Production Index yang biasanya digunakan untuk proksi daripada pertumbuhan ekonomi ya. Kita lihat di sini ada rezim 1, lalu ada rezim 2, lalu ada rezim 3. Nah, kenapa ada rezim-rezim ini? Karena di dalam ekonomi itu, dalam bisnis cycle itu, tidak semuanya ekonomi itu ceteris paribus. Artinya apa? Artinya ekonomi itu selalu lurus dan stabil. Tidak ya Bapak Ibu. Kita lihat kalau misalkan saya analogikan dengan, misalkan Bapak Ibu ke dokter ya, ketika ada jantung gitu ya, jantung itu berdetaknya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Seperti ini nih. Seperti ini. Nah, seperti grafik ini. Itu artinya apa? Itu artinya hidup ya. Kalau detak jantung kita seperti ini artinya hidup. Maka dari itu ketika kita melihat ekonomi dalam kondisi regresi biasa, kita tidak melihat gejolak-gejolak yang seperti ini. Itu akan seperti ini, akan lurus ya Bapak Ibu ya, akan lurus terus. Tidak ada pergolakan seperti ini. Nah, di sini Markov switching sangat berfungsi untuk melihat kondisi ekonomi tersebut. Nah, kemudian ini contohnya ya. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, kemudian Markov switching ini sebenarnya dari tahun berapa sih dia adanya diperkenalkan ya Bapak Ibu? Sebenarnya Markov switching ini sudah ada sejak tahun 1973, diperkenalkan oleh Goldfeld dan Kuhn, Markov Model for Switching Regression. Kemudian ada Hamilton 1989. Nah, ini ya, New Approach to the Economic Analysis of Non-Stationary Time Series and Business Cycle. Kemudian Hamilton 1994 Time Series Analysis. Dan terakhir, sebenarnya tidak terakhir ya, tapi memang ini menjadi salah satu referensi yang kuat gitu untuk dijadikan analisis ya Bapak Ibu. Namanya Markov Switching Vector Auto Regression. Modeling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Nah, ini ya. Bapak Ibu, kalau misalkan memang ada pertanyaan atau misalkan saya terlalu cepat menjelaskannya, boleh di chat ya Bapak Ibu ya, di kolom chat.
karena sebenarnya materinya tidak terlalu banyak. Jadi saya akan ke praktek nanti. Nah, prakteknya menggunakan apa? Prakteknya menggunakan RStudio ya, Bapak Ibu. Sebentar, saya share dulu ya. Sebentar. Nah, ini ya, kita kembali lagi Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, ini markup switching yang tadi saya sudah share ke chat ya, ke chat. Silahkan untuk di-download Bapak Ibu jika ingin mengikuti apa namanya nanti prakteknya ya saat markup switching ini. Kalau ingin mengikuti silahkan di-download materinya dan sebelumnya mendownload R dan RStudio. Ini sudah. Nah, sebelum kita ke sini, di sini ada pertanyaan ya, Bapak Ibu ya. Dari Bapak Taufik, perbedaannya rejim 1, rejim 2, dan rejim 3 itu apa bedanya? Jadi seperti ini yang tadi saya jelaskan ya Bapak Ibu. Ketika ekonomi itu tumbuh atau ada cycle ekonomi, ekonomi itu tidak ceteris paribus. Artinya apa? Artinya ekonomi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu kan, banyak faktornya, tidak hanya ekonomi sebenarnya, semua hal akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, kita ambil case ekonomi. Dalam ekonomi ini kita mengenal bahwasanya ekonomi itu tidak lurus-lurus saja ya. Tidak, ini nih, sebentar. Kembali lagi ke sini. Nah, kembali kita ke sini ya Bapak Ibu. Ini saya akan gambarkan lagi. Ekonomi itu tidak lurus saja, tapi ada bisnis cycle-nya. Apa sebenarnya bisnis cycle ini? Kita lihat, misalkan kita ambil periode tahun 90 ya Bapak Ibu, tahun 90 sampai dengan tahun sekarang 2022 ya Bapak Ibu ya, 2022. Nah, dalam periode ini antara tahun 90 sampai dengan tahun 2022, ketika kita regresikan biasa, itu kita tidak akan menemukan dalam spot ini nih, dalam spot tahun antara rentang ya, rentang antara 2002 antara 90 sampai 2002 itu kita tidak akan menemukan apakah ada guncangan ekonomi gitu kan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 seperti itu ya Bapak dan Ibu. Sedangkan jika kita regresikan menggunakan Markov switching itu akan terlihat Bapak Ibu, akan terlihat seperti ini. Seperti yang kita tahu misalkan dari 90 sampai 2022, 98 ada krisis ya. Lalu tahun 2020 atau 2019 itu ada krisis juga seperti sekarang ya. Krisis karena virus ya, karena pandemi COVID-19. Nah, kemudian apa sebenarnya rezim 1, rezim 2 dan rezim 3? Dalam kondisi ekonomi, rezim ini bisa diartikan, misalkan rezim 1 itu apa? Rezim 1 itu yang tadi, dalam kondisi 90, tahun 90 sampai tahun 97, saya tulis lagi di sini, 90 sampai dengan 97, nah, ini bisa dikategorikan rezim 1. Artinya apa? Dia ekonominya ya stabil lah ya, stabil. Atau kondisi ekonominya tidak ada pergolakan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita kondisikan dari tahun 97 akhir mungkin ya, 97 akhir, mungkin saya tulis Desember, nah, Desember sampai dengan 98,
atau 99 awal ya mungkin. Nah, ini kondisinya guncangan ya, ada guncangan atau ada krisis. Nah, yang diartikan rezim 1 dan rezim 2 dalam kondisi ekonomi itu, yang ini ya maksudnya. Dari tahun 90 sampai 97 itu stabil. Rezim 1 stabil. Kemudian dari tahun 97 sampai dengan 99 rezimnya krisis. Gitu ya. Ini hanya ada 2 rezim saja, rezim stabil, kondisi ekonomi sedang bagus, sedang stabil, sedang kondusif, kemudian kondisi krisis. Itu kan ketika gini, ketika kita regresi biasa, analisisnya tidak akan terlihat, oh ekonomi kita sedang dalam kondisi stabil atau kondisi ekonomi kita sedang dalam krisis. Itu tidak akan terlihat. Tapi ketika Markov switching ini akan terlihat sehingga analisisnya itu akan lebih kuat dalam khususnya dalam mengambil kebijakan-kebijakan tersebut. Ketika kondisi ekonomi stabil, tidak mungkin pengambilan kebijakan itu akan sama diambil pada saat kondisi krisis. Ya kan Bapak Ibu, karena kondisi krisis seperti misalkan Rusia sekarang sedang perang misalkan, ekonominya di di boikot oleh negara-negara NATO misalkan. Maka dari itu kondisi ekonominya itu sedang tidak stabil, sedang krisis. Nah, otomatis pemimpin dari Rusia itu harus mengambil kebijakan yang extraordinary yang beda dari kondisi dia stabil itu ya, Bapak Ibu. Kemudian ini yang dalam kondisi ekonomi. Kemudian yang ini saya jelaskan rezim 1, rezim 2, rezim 3 ini dalam IP ya, Industrial Production Index. Mungkin dalam IP ini ketika dia itu rezim pertama growth-nya itu tinggi. Growth-nya itu tinggi. Rezim kedua growth-nya itu stabil, ya kan? Rezim ketiga growth-nya itu ketika rendah. Ini ya. Lalu akan ada pertanyaan lagi. Pak, sebenarnya rezim itu dalam Markov switching ada berapa, gitu kan? Tergantung konteks, gitu ya Bapak Ibu. Ketika konteksnya ekonomi, berarti kemungkinan 2. Ketika melihat yang tadi IP, kemungkinan 3. Gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu, sudah clear ya? Ini saya lanjutkan untuk slide selanjutnya. Ini sudah. Nah, oke, selanjutnya ya. Selanjutnya adalah apa sih tadi keuntungannya dari Markov switching? Ini ya, seperti yang tadi saya sudah utarakan ya, sudah saya sampaikan bahwasanya keunggulan Markov switching itu yang pertama adalah mengekstraksi informasi dalam data tentang pergerakan rezim masa lalu. Jadi yang tadi data itu dari tahun 90 sampai dengan tahun 98 misalkan data kita itu ya, dari tahun 90 data kita dari tahun 90 sampai dengan tahun 2002. Nah, ini kan datanya masa lampau. Ya kan? Nah, ini kita bisa tahu rezim mana saja yang pergerakan rezim, pergeseran rezim. Tahun berapakah yang dia itu bergejolak misalkan. Nah, ini akan terlihat nih ketika kita mengolah Markov switching ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, memperkirakan secara konsisten dan efisiensi parameter model. Nah, kenapa konsisten dan efisien? Karena ketika kita mengolah atau ketika kita belum mengetahui, misalkan kita mengolah menggunakan VAR biasa atau VICM ya. Nah, ini kita harus mengetahui tahun berapa sebenarnya dia itu krisis gitu. Bahkan mungkin kita harus membagi datanya ya. Jadi misalkan tahun 90 sampai 97 stabil. After stabil misalkan, atau biasanya ada penelitian terkait dengan bagaimana sih kondisi ekonomi Indonesia setelah krisis tahun 98 gitu kan. Berarti artinya di tahun 98 ini sampai dengan tahun 99 mungkin ya. Nah, ini akan ada split data, artinya akan ada regresi kembali nih. Ada 2 regresi, yang ini dan yang ini ya.
Sedangkan kalau menggunakan Markov switching cukup 1 kali regresi hasilnya akan terlihat. Kemudian yang ketiga, mendeteksi pergerakan rezim terkini. Nah, ini otomatis akan terlihat ya, karena yang masa lalu aja terlihat, apalagi yang masa terkini pasti akan terlihat. Kemudian mengoreksi model autoregresif vektor pada saat rezim berubah. Nah, ini ya Bapak Ibu, vektor itu ketika dia ada vektor seperti ini ya, data vektor itu ya. Nah, mungkin seperti ini ya, ini 1, ini 2, ini 2, ini 1. Nah, ketika ada rezim yang berubah, datanya itu yang ini akan berubah juga nih. Ya kan, akan dikoreksi oleh Markov switching ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah running beberapa kali, tapi hanya cukup 1 kali running, analisisnya semua sudah bisa terlihat. Ini saya clear lagi. Oke. Selanjutnya yang kelima apa Bapak Ibu? Yang kelima, menggabungkan kemungkinan pergeseran rezim masa depan ke dalam perkiraan. Nah, ini ya Bapak Ibu, ternyata tidak hanya masa lalu ya, masa lalu dan masa kini, tetapi masa depan juga terlihat. Sepertinya akan lebih baguskah, akan lebih cerahkah, atau akan lebih buruk ya gitu. Nah, terkait dengan nomor 5 ini, sebentar saya akan share ini ya. Oke. Nah, ini sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah terlihat ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini. Ini untuk yang Indonesia misalkan ya. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini penelitian terkait apa ya? Sebentar. Penelitian terkait penelitian terkait the regime switching of cycle instability of Islamic banking and the economy evidence from Indonesia, Malaysia, and Pakistan. Nah, jadi kita lihat nih rezimnya. Apakah dia itu di tahun 2020 ke depan itu akan seperti apa? Nah, ternyata kita lihat dulu datanya dari tahun berapa ini. Kita lihat dulu datanya. Di mana ya? Oh, ini ya. Datanya itu the research period was between dari 2004 sampai 2019 Desember. Sekali lagi ya Bapak Ibu, saya tekankan bahwasanya Markov switching ini merupakan analisis time series, sama seperti VAR, VCM, kemudian yang lain-lain ya. Ini saya akan share dulu terkait dengan hasil dari penelitian tadi. Bagaimana sih sebenarnya kondisi ekonomi Islamic banking di Indonesia ya, Islamic banking di Indonesia di tahun 2020 ini. Nah, sedangkan datanya dari tahun 2009. Kita lihat di sini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Seperti yang saya tadi telah jelaskan, rezim 1 itu apa? Rezim 1 itu tadi saya jelaskan stabil, misalnya, ya kan? Kondisi ekonomi stabil. Lalu rezim yang kedua ini apa? Rezim yang kedua ini adalah krisis atau tidak stabil ya, kondisi ekonomi sedang bergejolak. Ternyata, ini rezim 2, ternyata dari hasil data itu di tahun 2020 ya Bapak Ibu, grafiknya itu tidak ada di sini, tidak ada di kondisi stabil. Nah, grafiknya itu tidak di sini ya Bapak Ibu ya, tidak di sini. Tetapi grafiknya itu ada di bawah. Artinya apa? Artinya di tahun 2020 itu Islamic banking atau ekonomi secara keseluruhan akan berada di level krisis. Nah, dan ini sudah terjawab ya Bapak Ibu, ternyata di tahun 2020 itu ada COVID. Padahal data ini menggambarkan
Nah, padahal data ini baru menggambarkan data dari tahun 2004, mohon maaf 2004 sampai dengan 2019. Sedangkan 2020-nya udah ketahuan nih. Tapi kita tidak tahu sebab apa yang menjadikan itu krisis. Ternyata setelah kita di tahun 2022, kita tahu bahwasanya itu terkait dengan COVID ya, virus pandemi ini ya. Nah, ini menarik sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat data itu, kita bisa melihat data dari masa lalu, kemudian masa kini dan masa yang akan datang gitu ya. Nah, di sini mungkin ada kurang besar ukurannya. Oh, mohon maaf, kurang besar ya. Sudah. Nah, ini datanya dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Sedangkan kita sudah bisa mengetahui data di tahun 2020 itu akan terjadi krisis. Nah, ini ya. Sini ya. Nah, di sini nih. Nah, akan berada di sisi krisis. Artinya apa? Ketika kita tahu masa depan itu atau namanya apa ya? Proyeksi ya, prediksi masa depan itu, maka kebijakannya itu pun berbeda, extraordinary daripada kebijakan yang seperti yang biasanya. Kemudian saya akan lanjut ke PPT lagi ya Bapak Ibu. Bentar, mana tadi PPT-nya? Nah, ini saya sudah jelaskan. Kemudian yang ke selanjutnya. Nah, sebenarnya metodologi time series data itu tidak hanya Markov switching, ada beberapa ya. Ini ada beberapa yang saya sebutkan. Ada ARMA atau ARIMA biasanya untuk prediksi masa depan, dan biasanya hanya satu variabel saja, autoregressive moving average. Kemudian ada ARSGARS untuk meneliti terkait dengan volatility. Kemudian ada vector autoregression. Nah, lihat ya Bapak Ibu, ini sama saja dengan ARMA. Nih. Ini saya garisin ya. Sebenarnya ARMA dengan VAR itu sama saja Bapak Ibu. Cuman bedanya VAR itu ada vektornya. Nah, tadi yang saya jelaskan kalau ARMA itu autoregressive moving average itu hanya satu variabel biasanya yang digunakan. Sedangkan karena di sini vektor, namanya vektor itu seperti ini ya gambarnya Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada A, B, C, D. Nah, jadi dia karena dia vektor, maka dia ada beberapa variabel yang dianalisis gitu. Mohon maaf. Nah, kemudian kita lihat di sini. Belum ya. Nah, ternyata data time series yang biasa kita gunakan, ARMA atau statistical method yang biasa kita gunakan untuk time series itu ARMA atau ARIMA, ARSGARS, kemudian VAR VCM itu tidak dapat menggambarkan guncangan pada data time series seperti yang telah saya tadi gambarkan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian apa sebenarnya supaya kita bisa Pak, saya ingin menggunakan R tapi bisa menggambarkan guncangan. Adakah solusinya? Ada Bapak Ibu, tenang saja, solusinya menggunakan MSR, Markov Switching Auto Regressive, ya regresif. Kemudian yang ARSGARS gimana? Apakah ada solusinya? Ada, namanya MS-GARS, Markov Switching GARS ya. Kemudian yang VAR VCM bagaimana supaya dia bisa melihat guncangan juga? Ada solusinya, ada ya Bapak Ibu. Solusinya adalah menggunakan Markov switching VAR. Dan ini yang akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ya, kita akan melihat dulu mungkin ada pertanyaan. Nah, ini ada software ya. Ada software, adakah software lain untuk metode dari Mbak Vika ya? Apakah ada software lain untuk metode ini, misalkan Stata atau Views? Oke. Kemudian ini nanti akan dijelaskan ya. Nah, kemudian ada lagi
untuk buku acuan dari Pak Ferdi, untuk buku acuan yang bagus untuk dikutip dan dibaca sebagai bahan literatur Markov switching itu apa? Nah, ini mungkin nanti bisa lihat di itu ya Pak, nanti saya share. Kurang besar ukurannya sudah. Oke, terima kasih, sudah. Nah, untuk tadi pertanyaan terkait dengan software, kita lihat di slide selanjutnya. Softwarenya apa? Ternyata softwarenya bisa menggunakan Stata, bisa menggunakan eFuse, bisa SPS. Nah, ini sebentar. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di Stata ataupun di eFuse atau di SPSS. Itu sudah ada model Markov switching. Tapi Markov switchingnya untuk apa? Untuk auto regresif doang. Hanya untuk auto regresif. Artinya apa? Hanya untuk satu variabel yang diuji atau yang dianalisis. Jadi kemungkinan kira-kira kalau kita menguji banyak variabel, itu mungkin atau tidak. Ini tidak mungkin ya Bapak Ibu. Maka untuk Stata dan eFuse dan SPSS itu belum kompatibel ya. Sampai dengan saya lihat terakhir itu eFuse 10 ya, saya punya eFuse 10 dan Stata berapa? Stata 15 atau 16 gitu, itu belum ada. Maka dari itu, dan itu pun baru muncul Markov switching itu di tahun 2018-an ini ya, di eFuse ini nih, tahun 2018 atau 2017. Sedangkan saya mengolah data untuk Markov switching ini sudah dari tahun 2015. Lalu software apakah yang digunakan? Jadi software yang digunakan Bapak Ibu bisa menggunakan ini ya, Oxmetric. Nah, Oxmetric. Nah, mungkin software ini kurang familiar karena memang saya juga nggak familiar dengan software ini gitu ya. Tapi karena saya harus mengolah datanya, jadi saya menggunakan Oxmetric ini. Tapi referensi untuk Oxmetric ini sangat-sangat kurang sehingga ketika kita ingin mengolah data menggunakan Oxmetric ini tidak reference friendly gitu ya kayaknya ya. Tidak, referensinya itu tidak banyak gitu. Sangat-sangat sedikit sekali referensinya. Maka dari itu saya merekomendasikan Bapak Ibu untuk mengolah datanya menggunakan ini Big Data Query aja ya, dengan menggunakan RStudio atau Python. Apa sih sebenarnya keunggulan RStudio dan Python Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu jika ingin mengolah data menggunakan RStudio atau Python, apa keunggulannya? Seperti yang kita ketahui bahwasanya saat ini data itu sangat berlimpah ya. Untuk eFuse sendiri, saya tidak tahu kapasitasnya data itu seberapa besar kapasitasnya itu, berapa besar observasi yang bisa di-running oleh eFuse. Kemudian Stata pun seperti itu, SPSS juga seperti itu, dan Oxmetric. Saya tidak tahu kapasitasnya sebanyak apa. Apakah mungkin dia tuh observasinya itu 1.000 ataukah 2.000 observasi yang bisa di-running, itu tidak tahu saya. Sedangkan kalau misalkan menggunakan RStudio, lalu Python, itu bisa berapapun gitu ya, berapapun karena memang dia mencakup data untuk big data seperti itu ya Bapak Ibu yang biasanya digunakan oleh startup company yang besar gitu ya, seperti mungkin e-commerce dan startup seperti ojek online itu menggunakan ini karena datanya sangat besar sekali seperti itu. Nah, sekarang kita akan menggunakan RStudio. Jadi RStudio itu susah atau tidak? Sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita sudah tahu RStudio dan kode-kodenya itu bagaimana cara mengolahnya, itu bisa sangat mudah sekali ditemukan rujukan dan referensinya dari internet. Bapak Ibu bisa mencari di internet misalkan mengolah data panel menggunakan RStudio. Itu ada Bapak Ibu ya, itu bisa dilakukan. Kemudian mengolah SEM, structural equation model misalkan menggunakan RStudio bisa menggunakan Python bisa gitu. Jadi sekarang itu hampir semua statistical method atau statistical equation itu bisa diolah menggunakan RStudio gitu dengan catatan datanya besar gitu. Jadi datanya kecil ataupun besar
itu bisa diolah dengan menggunakan RStudio. Kemudian keuntungan yang kedua apalagi? Dia free ya Bapak Ibu, tidak berbayar. Artinya kalau misalkan if use kita itu harus beli lah gitu ya, ada fee-nya, ada charge-nya. Sedangkan kalau ini kita bisa download dengan cuma-cuma. Sama ini juga ya. Maka dari itu saya akan mempraktekkan sekarang menggunakan RStudio. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin sebelum saya praktek di sini, kita lihat apa bisa untuk mengolah data penjualan. Sebentar, nanti referensinya, untuk referensi ini ya, saya jawab yang referensi dulu. Nah, ini kita bisa prakteknya menggunakan R atau RStudio. Nah, referensinya mana, Pak Ferdi ya tadi ya. Ini Pak, referensinya untuk Markov switching. Referensi utama Bapak bisa buka atau bisa download ini, Markov switching vector auto regression, modeling statistical inference and application to business cycle analysis. Ini dari Cloudjig 97. Dan ini menjadi referensi utama gitu. Kalau misalkan memang ini agak susah untuk dicernanya, Bapak bisa menggunakan referensi yang jurnal-jurnal seperti ini ya Pak ya. Jadi lebih mudah untuk dipahami. Ini jurnal JMF nih di BI. Kebetulan penulisnya saya dan guru saya nih Pak Aam. Nah, ini ya referensinya. Apa bisa untuk mengolah data penjualan? Bisa, Bapak Ibu. Untuk mengolah data penjualan bisa nggak? Bisa, gitu ya. Tapi di sini saya tidak akan mengolah data penjualan, saya akan mengolah data ekonomi. Masih 30 menit lagi ya, saya akan ini ya, speed up ya. Ya, mungkin Mas Irfan, mungkin langsung coba aplikasi biar lebih ini bagaimana ini, karena nanti kan ada tanya jawab ya datanya. Jadi mungkin boleh. silakan. Nanti saya akan speed up nih. Sebelumnya saya akan sebentar, ini stop dulu. Saya akan share sebenarnya yang tadi Oxmetric itu seperti apa ya. Oxmetric dulu, hanya untuk info saja. Kalau misalkan memang ingin menggunakan metode ini, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti training series selanjutnya ya. Nah, ini saya sudah punya datanya Bapak Ibu. Bisa dilihat di sini. Datanya itu saya punya yang misalkan yang Indonesia. Nah, ini ya. Datanya itu ada Z-score, ada CAR, ada CR, ada NPF, dan lain-lain. Ada inflasi, interest rate, IP, dan lain-lain. Kemudian ketika kita sudah punya datanya ini, bagaimana cara mengolahnya? Kita ada Oxedit namanya. Oxedit. Nah, Oxedit ini kita ada ininya Pak, ada apa namanya? Ada kode-kodenya yang harus sesuai. Nah, ini dia. Ini saya sudah buat kodenya. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini adalah kode dari Markov switching vector auto regression untuk var. Jadi di sini var, di sini variabelnya, di sini nama dari file kita yang kita simpan, GMF Indonesia. Kemudian masukkan variabel-variabelnya di sini yang tadi sudah ada ya, variabelnya, Z-score dan lain-lain. Nah, ini saya sudah masukkan. Kemudian rentang waktunya, kemudian model Markov switching-nya apa. Nah, kita running saja sudah. Tapi di sini ketika saya running ini akan error ya Bapak Ibu ya. Karena kenapa error? Karena dia menggunakan MSVAR 130. MSVAR 130 ini untuk Oxmetric yang versi 5, sedangkan saya punya versi 8. Jadi ketika ingin mengolah ke versi 8, saya harus menemukan dulu nih MSVAR-nya merecompile lagi, sedangkan yang membuat kodenya ini dulu bukan saya, jadi saya harus menggali lagi. Tapi hasil dari apa namanya, dari Oxmetric ini seperti apa? Hasil dari Oxmetric ini seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, sorry. Nah, ini.
Ini dia dari hasil dari Oxmetric. Apa yang bisa diambil dari sini? Nah, apa yang bisa diambil dari sini? Kita ambil observasinya 171. Berarti ada 171 data. Kemudian apa lagi yang kita cari? Nah, ini. Ada rezim 1, ada rezim 2. Matrix Translation Probabilities. Kemudian ada rezim properties, nomor observasi, probabilitas, dan durasinya. Jadi ketika ini ya, saya jelaskan yang ini ya. Ini saya nggak detail, nanti detailnya di Q&A. Jadi Bapak Ibu, nomor observasi yang ada di rezim 1 itu sekitar 30. Nomor observasi yang ada di rezim 2 itu 40. Ini stabil seperti yang tadi saya jelaskan, ini krisis ya. Rezim 2, rezim 1 stabil, rezim 2 krisis. Durasinya ternyata untuk data apa ya? Untuk data Indonesia. Untuk data Indonesia, durasinya berada di masa stabil itu kira-kira sekitar, karena kita datanya bulanan, jadi sekitar 14 bulan. Sedangkan berada di rezim yang krisis itu sekitar 4,06 bulan. Dan probabilitasnya 70%. Artinya apa? Kemungkinan Indonesia itu berada di level stabilnya itu tinggi dibandingkan dengan level yang krisis gitu. Nah, jika ini berbanding terbalik, maka harus diantisipasi bagaimana kebijakan yang harus diambil agar ekonomi itu tetap tumbuh dan tetap stabil gitu ya. Maka seharusnya ketika kemarin ada COVID-19 itu para ekonom atau para ekonom itu melihat penelitian-penelitian. Jadi oh ya, ini akan krisis seperti ini. Jadi mereka sudah menyiapkan antisipasi kebijakan, di mana mereka punya dua kebijakan, gimana ketika krisis dan bagaimana ketika stabil. Maka ketika adanya krisis COVID-19 menyerang, itu sudah tidak kaget lagi, semua kebijakan sudah bisa langsung dieksekusi dengan baik ya. Nah, ini sangat disayangkan karena kemarin eksekusinya kurang ya. Ini lanjut. Nah, lanjut koefisien seperti biasa statistik ya Bapak Ibu, koefisien. Kemudian di sini ada correlation, kemudian juga ada standard error, ada t-value. Nah, t-value ini untuk kita bandingkan dengan t-table, nanti akan melihat apakah dia itu signifikan mempengaruhi atau tidak. Nah, kemudian ini rezim classification. Jadi di tahun berapa aja sih yang kemungkinan ada pergolakan? Ini pergolakan itu bukan hanya krisis ya Bapak Ibu, pergolakan itu bisa pergolakan kecil atau pergolakan besar gitu ya. Seperti halnya mungkin saya analogikan gempa ya. Gempa itu mungkin ada skalanya kecil, ada yang skalanya besar yang terasa gitu ya. Nah, ini ternyata di tahun-tahun ini nih, di tahun-tahun ini ada krisis. Maka kebijakannya harus dibuat sebagus mungkin. Nah, kemudian kembali lagi ke OX ini. Nah, ini dia. Jadi ini dia grafik yang akan ditampilkan ketika nanti presentasi ya. Ini kondisi stabil, ini kondisi krisis. Ternyata di tahun 2009 itu kita sudah berada di kondisi yang 19 itu kita berada di kondisi yang tidak stabil. Ini untuk pengetahuan Oxmetric ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada RStudio. Bapak Ibu sudah download ya RStudio-nya ya. Kalau yang ingin mengikuti ya, ingin catch up dengan saya silahkan. Ini saya buka dulu RStudio-nya. Nah, jika Bapak Ibu sudah ada, sudah di-download yang tadi ini semua, silahkan dibuka R project-nya, Markov switching, ya Markov R-nya, R project-nya silahkan dibuka. Kemudian, nah setelah seperti ini, Bapak Ibu, nah mungkin ininya tidak langsung seperti ini ya, tidak langsung seperti saya ini nih. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal diklik aja ini, kelas RMD, diklik aja, nanti akan sama seperti saya. Tapi sebelum itu, ketika Bapak Ibu sudah menginstal R dan RStudio, Bapak Ibu harus menginstal R Markdown. Di mana install R Markdown? Install R Markdown di sini ya Bapak Ibu di package. Klik package, lalu di sini
install. Klik install, Bapak Ibu ketik aja R Markdown. Nah, di sini. Karena saya sudah ada, jadi saya tidak harus install lagi ya. R Markdown. Nah, di sini R Markdown. Nah, saya sudah ada nih. Kalau sudah ada bisa di-search, sudah ada. Kemudian install package MSWM. Nah, ini package MSWM ini untuk markup switching ya, Bapak Ibu. Di mana installnya sama ya, di sini. Tinggal install MSWM. Nah, library. Nah, ini saya udah ada, tinggal ini. Nah, di sini pun ada Bapak Ibu MS GARS. Nah, ini Bapak Ibu jika ingin GARS bisa. Nah, banyak ya di sini analisis statistik yang sebenarnya bisa digunakan. Kemudian di sini saya sudah ada ya MSWM. Nah, ini saya sudah ada nih fitting Markov switching model. Nah, Bapak Ibu tolong dijalankan dulu yang ingin mengikuti. Dijalankan dulu library-nya MSWM ketika udah install, dijalankan dulu library-nya. Diklik yang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, diklik run current chunk, diklik dulu. Nah, ini sudah ada ya. Kemudian ini saya sudah kasih kodenya. Nah, ini Bapak Ibu, kode ini sebenarnya Bapak Ibu ketik sendiri ya. Tapi yang ini sudah saya ketikkan. Jadi Bapak Ibu tinggal run saja nih. Karena waktunya terbatas. Kita run ini ya, run all-chunk, rancang. Kemudian, nah, jadi ketika kita menggunakan Markov, ketika kita menggunakan RStudio ini, dan ketika datanya sudah masuk, kita ingin melihat sebenarnya data kita itu seperti apa gitu. Kita pakai head aja ya Bapak Ibu, head. Nah, ini datanya yang ini, kita masukkan ke sini. Kita ingin data kita berapa? 10. Kita masukkan saja 10. Oh ya, ternyata data kita itu ada tanggal, ada Z-score, ada BDK, ini Z-score ini, ada BDK, bank deposit, kemudian CAR, LDR, loan to deposit ratio, interest rate, inflasi, dan exchange rate. Ini ya, ini data kita. Ini 10 hanya ditampilkan 10 row saja. Nah, karena kita emang hanya ingin melihat sebenarnya ada apa aja di data kita itu. Kemudian Bapak Ibu ketika dilihat di sini, kita lihat juga tipe data. Jadi harus melihat tipe data. Nah, ini kita kembali belajar statistik bahwasanya data itu ada 4 macam ya Bapak Ibu. Ada data karakter, ada numerik, ada integer, sama ada logikal. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mengolah data menggunakan R, pastikan data Bapak Ibu itu sesuai dengan kategori data tersebut ya. Nah, kalau yang ini datanya itu saya numerik ya. Nah, datanya itu numerik. Jadi saya ingin mengolah data numerik. Tuh, data numerik. Nah, tanggal ini karakter, Bapak Ibu ya. Tanggal ini karakter. Nah, ini tanggal itu seharusnya datanya itu tanggal ya. Ini saya ubah dulu supaya datanya menjadi tanggal. Nah, ini sudah jadi date ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini saya sekilas-sekilas saja, nanti detailnya nanti kita akan belajar kembali. Kemudian di attach datanya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu harus mendefinisikan terlebih dahulu variabel X dan variabel Y-nya, dependent dan independent, menggunakan kode cbind. Cbind ini apa? Kolom bind, mengikat ya, mengikat kolom Y. Jadi kolom Y yang tadi itu mana? Ini ya Bapak Ibu, ini kolom Y. Nah, kolom Y ini, yang ini, kita ikat menjadikan dia itu sebagai variabel Y-nya. Ya. Kemudian sisanya kita jadikan dengan variabel X-nya. Nah, ini harus kita olah dulu ya Bapak Ibu. Kita olah ke rencang. Kita jalankan. Nah, kemudian kita regresikan dengan regresi OLS. Nah, ini ya. OLS, rumusnya Z-score, kemudian linear model, kemudian Y, kemudian X ya. Nah, ini. Kita bisa lihat. Nah, ketika kita mengolah ini, Bapak Ibu, kita mengolah ini sudah berhasil ya Bapak Ibu, cuman hasilnya tidak kelihatan. Itu harus kita klik summary dulu. Kita klik summary, baru hasilnya akan terlihat di sini. Nah, ini dia hasil dari regresi yang tadi Markov switching itu. Ini ya, ada t-value, ada probability, estimate, standard error, dan lain sebagainya.
Di sini ada bintang 3, artinya dia signifikan. Signifikannya 0 ya. Ini signifikan mutlak kayaknya ya Bapak Ibu. Tetapi di sini R-nya, adjusted R-nya dia kecil. Nah, ini nanti kita sesuaikan ya. Tapi tidak di sini. Gitu. Kemudian, nah kita lihat di sini, kita lihat grafiknya. Rezim Markov switching yang digunakan adalah rezim yang stabil dan tidak stabil. Kita masukkan K-nya ini rezimnya ya. Rezimnya ada 2 atau 3 atau 4, terserah. Lalu 7 variabel. Nah, variabelnya tadi ada 7 ya Bapak Ibu. Ada BDK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan Z-score-nya, dengan dependennya ya, dengan Y-nya. Nah, ini kita running saja ya Bapak Ibu. Jadi kita masukkan Markov switching Z-score, kemudian MSM fit, OLS, Z-score, dan lain-lain. Ini bisa dipelajari ya Bapak Ibu, sebenarnya mudah. Ini agak lama ya. Nah, ini dia hasil dari regresinya ya Bapak Ibu. Nah, ini ada rezim 2. Nih, tadi transition probabilities. Yang tadi di Oxmetric ada, dan ternyata di sini juga ada transition probabilities. Kemudian di sini ada juga namanya AIC, ABIC, dan log likelihood. Nah, ini seperti apa namanya, VAR ya, seperti VAR. Nah, kemudian kita ke grafiknya ya Bapak Ibu. Grafiknya kita lihat di sini langsung saja. Plot probe ininya ya, kodenya. Nah, ini dia, ini rezim 1 dan ini rezim 2. Nah, ini ya. Ini kodenya sudah saya coding supaya cepat. Kemudian untuk grafik ini rezim 1 dan rezim 2. Kemudian untuk melihat respon dari rezim 1 itu seperti apa? Nah, ini dia. Ya, jadi ini bagaimana respon rezim 1 terhadap Y-nya ya. Nah, kemudian kita ingin melihat bagaimana respon rezim 2 terhadap Y-nya. Nah, kita kode di sini. Kita lihat aja di sini ya, Bapak Ibu. Kita copy saja. Ininya, which-nya diganti which 3. Kita running. Nah, ini rezim 2. Jadi, ternyata pergerakan rezim 2 terhadap Y-nya itu seperti ini ya. Begitu. Kemudian, ada grafik residual. Nah, grafik residual. Ini. Nah, ini grafik normalitas ya, bagaimana dia itu sebarannya menyebar seperti apa datanya itu ya, normal atau tidak. Nah, kemudian ini residual. Tapi yang paling penting, yang biasa digunakan grafiknya itu adalah yang ini ya, Bapak Ibu ya. Yang ini, rezim 1 dan rezim 2 ini, untuk analisisnya. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin nanti ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Depan. Terima kasih banyak. Ini lumayan mengernyitkan dahi, kata tadi Bu siapa ini? Bu Gadis ya. Sebenarnya yang ini itu lagi ada Mas ini, tapi silakan Bapak Ibu yang lain silakan untuk ini ya. Karena memang betul metode itu ada yang simpel. Bibliometrik itu simpel. Bibliometrik itu simpel. Tapi kayak seperti ini mungkin karena complicated lah, sehingga kemudian masih jarang yang meneliti menggunakan ini ya, apalagi orang Indonesia. Mungkin dulu belajarnya Mas Irfan ke mana? Di mana belajar Markov switching, Mas? Belajar sendiri, Pak. Tapi dulu di BI ya, kalau nggak salah dengan iya, ada ininya. Ada apa namanya? Asisten yang di BI itu. Oke, baik. Jadi memang jarang yang menguasai ini, sehingga kemudian apa namanya, ya lumayan mengernyitkan lah ya. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Kita bisa semua, dan betul nanti di YouTube mungkin lebih detail ya apa namanya recordingnya, tapi nanti mohon ditunggu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan raise hand yang pertama. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tadi di chat mungkin bisa dijawab juga oleh Mas Irfan. Sebagian sudah, mungkin sebagian ada yang belum ya. Boleh silakan dibacakan. Tapi apa namanya, kalau ada yang mau raise hand boleh silakan. Tapi sebelumnya sambil nunggu yang lain bertanya, ya Bapak Ibu silakan bertanya ya, boleh di chat, boleh raise hand. Mas Irfan, berarti kalau MS VAR berarti bisa VAR-nya di infuse dulu gitu ya, atau di SATA dulu, terus kemudian Markov switching-nya di R gitu, atau gimana? Apa namanya, kalau misalnya Markov switching VAR seperti apa? Ya itu, silakan dengan detail dulu.
Oh ya, jadi sama seperti ini ya, sama seperti yang tadi saya jelaskan. Dia itu kalau misalkan menggunakan Oxmetric, jadi semuanya langsung dimasukkan ke dalam data dalam software Oxmetric. Begitupun dengan R, jadi semua data langsung dimasukkan ke R tanpa harus menggunakan software-software yang lainnya gitu ya. Seperti misalkan Bapak Ibu ingin mengolah, misalkan dalam 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 penelitian itu ada asumsi-asumsi klasik gitu ya, ada asumsi like optimum, ada asumsi dan lain-lain gitu ya, asumsi heteroskedastis. Sebenarnya itu bisa dilakukan di R, tinggal Bapak Ibu lihat kodenya ya, kodenya bagaimana kodenya itu, tinggal boleh ke sini ya. Ini saya stop share. Nah, ini saya save dulu ya. Nih, Bapak Ibu sebenarnya bisa dilihat di sini ya. Nih, ARPABS heteroskedastis. Heteroskedasticity. Nah, ini ya. Nah, di sini sebenarnya sudah banyak yang menulis terkait dengan heteroskedastis di ARPAB ini ya. ARPABS itu untuk apa Bapak Ibu? Jadi ARPABS ini untuk orang-orang yang, nah ini yang menulis ini ya, Bakti ini, yang menulis ini. Jadi ARPABS ini, mohon maaf, ARPABS ini untuk apa? Jadi ARPABS ini untuk melihat coding-coding yang kita belum tahu, dan ini ditulis oleh sama seperti kita yang belajar juga gitu ya. Nah, dia baru nulis Maret 2022 baru kemarin banget dia baru nulis nih. Kita lihat di sini heteroskedasticity testnya. Nah, kita lihat kodenya di sini. Nah, ini dia kodenya ya. Kodenya heteroskedastis. Oh, mohon maaf, mana ya kodenya? Ini bukan. Oh, ini ya Bapak Ibu kodenya. Ini kodenya. Ini kode heteroskedastis. Jadi kodenya sedikit tapi hasilnya banyak gitu. Jadi kalau misalkan kita memang sudah paham dengan R ini, kita bisa lihat ARPABS ya Bapak Ibu untuk melihat kode-kodenya. Jadi nggak usah dihafalkan karena kode-kodenya banyak sekali. Jadi tinggal lihat Google aja ya. Semuanya bisa terlihat. Ini ada white test, macam-macam. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, Mas Irfan, ini ada pertanyaan nih dari Bu Rafika dari Unisma ya. Tadi ditampilkan publikasi Pak Irfan dengan Pak Am, mungkin bisa lebih dibedah sedikit. Misalnya ini metodenya apa, datanya bagaimana, kemudian seperti apa, hasilnya begini, kesimpulannya gini. Mungkin sedikit di ini, dibedah. Bentar, mana ya tadi ya? Baik, sambil menunggu, ini ada beberapa pertanyaan. Oke, sudah ini ya. Baik, silakan. Nah, ini ya kita bahas sedikit terkait dengan regime switching of cycle instability. Jadi penelitian ini ingin melihat bagaimana kondisi perbankan ya, kondisi ekonomi dan Islamic banking di Malaysia, Indonesia dan Pakistan. Sebenarnya bagaimana mereka itu ketika terjadi krisis gitu kan. Apakah mereka itu, nah ini sebenarnya kembali ke kebijakan, apakah nanti kebijakannya itu lebih kepada krisis gitu kan ataukah tidak gitu. Sebenarnya penelitian ini untuk itu gitu ya Bapak Ibu. Tujuannya. Jadi hasil dari penelitian ini apa? Sebelum ke hasil nih, kita lihat abstraknya dulu aja ya. Jadi datanya itu adalah ada dari dari Januari, dari Januari 2007 sampai dengan Desember 2019. Nah, ini apa aja variabel yang digunakan? Variabel yang digunakan itu banyak ya. Mana ya? Sebentar. Nah, ini dia nih. Jadi ada variabel yang ini disebut mikro karena variabel untuk perbankan ya, internal perbankan yaitu capital adequacy ratio, terus ada cash ratio, ada FDR, terus kemudian ada NPF juga ya. Untuk makro variabelnya yang eksternalnya ada exchange rate, ada debit, ada inflasi dan oil juga termasuk dan lain-lain. Jadi kita ingin mengolah ya Ibu, ingin mengolah sebenarnya ketika datanya itu ada pergolakan, kemudian hasilnya itu seperti apa?
karena akan berbeda. Jadi ketika kita ada variabel satu, ada variabel A misalkan, variabel A, ya kan? Variabel A ini ketika dia itu kondisinya stabil, A juga sama ketika kondisinya krisis. Anggap saja A ini saya gitu kan, yang misalkan penghasilannya itu 4 juta sebulan misalkan ya, 4 juta per bulan. Nah, ketika kondisi stabil, saya itu ya penghasilan saya 4 juta dengan pengeluaran saya juga akan seperti ini sama, pengeluarannya mungkin 3 juta atau berapa gitu ya. Nah, ketika kondisi krisis ini, kemungkinan penghasilan saya ini nih, yang 4 juta ini sudah tidak stabil lagi. Maka otomatis ketika pengeluaran saya pun akan berkurang. Misalkan saya pengusaha, saya tukang misalkan itu ketoprak ya, Bapak Ibu ya, ketoprak yang itu penghasilan saya 4 juta per bulan. Nah, pengeluaran saya 3 juta per bulan. Artinya saya punya 1 juta nih sisa. Kemudian ketika misalkan COVID, ternyata penghasilan saya turun jadi 2 juta, hanya 2 juta saja per bulan. Maka pengeluaran saya juga pun akan berkurang. Misalkan pengeluaran saya cuma 1 juta. Nah, ketika sebelumnya pengeluaran saya 3 juta ini, saya bisa beli barang 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Sedangkan ketika penghasilan saya 1 juta, bagaimana agar saya bisa mencukupi 1, 2, 3, 4, 5 ini dengan hanya 1 juta. Otomatis pengeluarannya akan berkurang, ada yang dikurangi, ada yang ditambah. Begitupun ketika pemerintah ketika ada krisis, otomatis kebijakannya pun akan berbeda dengan kebijakan yang kondisi stabil gitu ya. Kembali kepada ini ya, kembali kepada hasil analisis ini. Nah, ini modelnya ya Bapak Ibu. Ini saya besarkan ya. Nah, modelnya itu sama sebenarnya, model seperti regresi di mana Y-nya itu ada di depan dan sisanya adalah X. Ini Y-nya dan ini X-nya ya Bapak Ibu ya. Ini X-nya. Sama ya modelnya. Belum dihapus. Nah, kemudian hasilnya apa? Nah, ini ya hasilnya ya Bapak Ibu nih. Rezim probabilities yang tadi saya kasih tahu. Bahwasanya, nih ini yang Indonesia, Bapak Ibu, Indonesian model. Bahwasanya ini probabilitas ya. Probabilitas itu artinya kemungkinan. Kemungkinan terjadi krisis atau bank atau ekonomi Indonesia berada dalam krisis itu 64%. Nah, artinya kemungkinan itu Indonesia ini tidak baik-baik saja gitu ya. Kemudian dengan durasinya 32%, artinya durasinya lebih besar daripada durasi yang stabil. Maka dari itu harus menyiapkan karena datanya dari 2017 sampai 2019, maka harus menyiapkan budget berapa untuk itu ya, untuk menangani ekonomi saat krisis ini. Ini salah satu hasilnya. Kemudian hasilnya yang kedua adalah ini ya. Hasilnya yang kedua adalah variabel yang tadi signifikansinya. Sebenarnya variabel apa aja yang mempengaruhi ketidakstabilan itu ya. Nah, di sini ada CR untuk Indonesia itu cash deposit. Kemudian ini nggak mau ya. Nah, kemudian ada juga ini inflasi. Kemudian ada money supply, ada interest rate, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir yang ini, rezim yang tadi saya jelaskan. Bahwasanya di rezim 1 itu stabil dan rezim 2 itu tidak stabil. Nah, ketika ada grafik ini lebih menjelaskan ya Bapak Ibu, kalau misalkan di tahun 2019 sampai ke tahun 2020, ini kemungkinan akan terjadi krisis nih. Siap-siap dong, siapapun itu, pelaku bisnis, siap-siap nih akan ada krisis di tahun 2020. Ini saya berbicara waktu itu, tahun 2019. Nah, maka kebijakannya tolong dibuat kebijakan yang extraordinary, yang tidak seperti
biasanya gitu. Seperti itu. Baik, Terima oke, kasih, baik, Pak. baik, terima kasih. Ada pertanyaan dulu ya, biar cepat nih. Bu Vika Anissa, Bapak izin bertanya bagaimana jika data yang ada merupakan presentasi dan ada yang nominal? Apakah prosesnya harus dilakukan seperti regresi? Langsung aja dijawab. Silakan. Ya, betul Bapak Ibu. Jadi datanya diseragamkan dulu ya, dibuat loan dulu. Baik, yang kedua bisakah menggunakan data sekunder Pak Dince Wisnu seperti dari Faustat untuk dianalisis dengan metode R? Ya, bisa. Memang datanya data sekunder ya Bapak Ibu ya, yang time series. Baik, baik. Ada lagi nggak ya? Ini nih, apakah software tersebut di atas bisa dibuat mencari judul penelitian? Sepertinya bukan ya. Ini itu kan ini ya, beda lah. Kalau yang itu bukan untuk mencari ya. Tadi ada yang raise hand dari Mas Syahbudi, tapi kayaknya udah nggak lagi ya, turunkan lagi ya. Berarti kalau sudah tidak ada sepertinya pertanyaan, ini sudah mau jam 11 juga. Ini data yang dipakai kan data sampai 2019. Nah coba, ini Mas Taufik ya, nggak salah dari BI juga nih. Data yang digunakan kan sampai 2019. Ini kan sampai 2019 dulu ya. Untuk menentukan periode krisis sampai 2020 itu dilihat dari periode ya. Gimana Mas Ivan? Iya, betul. Jadi datanya itu melihat tahun 2020 dari periode. Jadi prediksi ya, proyeksi atau apa istilahnya? Ya, prediction ya. Jadi dia bisa memproyeksikan dari data kita dari tahun terakhir 2019 kita bisa memprediksikan di tahun 2020 seperti itu ya. Jadi datanya sangat menarik. Oke, baik. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah dijawab semua nih, meskipun tadi ada beberapa yang ini tapi mungkin kurang relevan. Alhamdulillah, mungkin Mas Irfan ada pertanyaan ini, dan sebelum jika dilihat dari Kang Kamode bahwa prinsipnya juga melihat dari Z-score, lantas di mana rejim? Oke, satu lagi nih Mas Bode nih, tadi yang raise hand mungkin ini. Silakan langsung dijawab Mas Irfan. Nih, jadi Z-score itu merupakan salah satu indikator ya, salah satu indikator dari indikator yang kita teliti. Jadi ada 7 indikator di mana Z-score-nya ini menggunakan jadi salah satu proksi indikator sebagai ada atau tidaknya krisis gitu. Jadi Z-score ini kita regresikan, semua variabel ini kita regresikan, maka akan ada hasil rezim tadi itu, ada rezim 1 dan rezim 2. Jadi tidak satu-satu ya Z-score ada rezimnya, tidak, tapi kita regresikan semuanya. Bagaimana tadi itu pengaruh interest rate terhadap Z-score, sebenarnya seperti itu ya, secara textbook gitu. Cuman kita mengartikan Z-score ini sebagai krisis atau tidak krisis gitu proksinya. Oke, baik. Terima kasih Mas Irfan, sudah jelas straightforward. Ini ada lagi Pak, sebentar ya, yang direct nih Pak. Pertanyaan tadi sudah dijelaskan kelebihan dan kekurangan MS-PAR dalam penelitian ini belum ya Mas Irfan? Sudah ya, sudah dijelaskan ya Pak Furqan ya, sudah dijelaskan kelebihan dan kekurangan dari awal, bahwasanya kelebihan Markov switching ini bisa melihat pergerakan atau guncangan dari periode data ya. Kalau misalkan menggunakan VAR biasa itu tidak bisa melihat pergerakan atau pergolakan data gitu. Baik, oke. Ada lagi mungkin? Sudah cukup? Ini ada nih yang resen Pak. Pak Mulyanto, silakan langsung di open mic. Terima kasih Mas Irfan. Saya ingin beberapa pertanyaan ya. Yang pertama kan ketika kita menggunakan time series sering ada uji stasionaritas ya. Nah ini kan tadi kayaknya saya belum pernah mendengar apa namanya perlu tidak ya. Dan yang kedua, ketika kita bicara seperti ini kan kayaknya sudah menyimpang jauh dari OLS, ordinary least square, sehingga ketika OLS kan ada kayak tuntutan uji asumsi klasik ya. Artinya apakah dia menggunakan konteks multikolineritas, adaptivitas maupun autokorelasi. Nah, seperti tadi artinya ketika tadi kita menggunakan model yang terakhir tadi, itu apakah sebenarnya ada juga tuntutan bahwa nanti itu sebelumnya ya harus diuji dulu tuh standar atau tidak pada orde berapa gitu. Kemudian juga ini juga harus perlu diuji simpangan kelas ya, apakah nanti multi call, apakah auto, khususnya karena time series ya auto ya. Nah saya kira itu ya mungkin bisa kami mintakan pendapat. Terima kasih Mas Rusdiana sama Mas Irfan. Langsung Mas Irfan langsung dijawab. Terima kasih. Jadi Pak, betul Pak, memang harus diuji klasik dulu. Memang tadi saya tidak mempraktekannya karena terbatas waktu ya Pak ya. Jadi dalam penelitian yang kebetulan
publish ya yang tadi. Sebentar nih saya share lagi ya. Saya share lagi sebentar. Jadi ini karena waktunya serba terbatas, jadi asumsinya sudah paham gitu Pak Mul. Jadi uji misalnya kalau regresi ada asumsi klasik, kemudian stasionaris dan seterusnya itu sebenarnya sudah dilakukan. Makanya nanti mungkin di materi akan di-share yang lebih detailnya begitu ya. Begitu. Ini saya Pak Mul. share dulu ya. Oke, silakan. Nah, ini saya share. Nah, di sini ada Pak uji heteroskedastis, kemudian ada uji like optimum, kemudian log likelihood dan lain-lain gitu ya. Jadi nah linearity test, nah itu juga ada ujinya Pak gitu. Itu mungkin Pak Mul, semoga menjawab. Baik, Pak Mul bagaimana? Yes, tadi soal masalah stasionaritas, artinya pada orde keberapa dia akan stasioner itu juga perlu juga. Perlu juga tidak? Iya, stationary juga Pak. Iya, stationary juga. Ya. Terima kasih Mas Rudiana sama Mas Irfan. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Mulyanto. Saya lihat dari awal sepertinya hadir terus dan meskipun kami mungkin juga banyak keterbatasan, tetapi alhamdulillah kita bisa diskusi sama-sama. Ini sebenarnya forum untuk bisa diskusi sama-sama dan hal-hal baru, metode baru mungkin bisa kita share di sini. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan nih, Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah Mas Irfan sudah cukup menjawabnya cepat karena waktu juga yang membatasi kita. Mas Irfan minta tolong 1 menit untuk menentukan siapa pemenangnya. Nah, sebelum kita berikan waktu Mas Irfan 1 menit itu, mumpung saya jadi MC, saya mau share sedikit tentang ini. Mungkin Bapak Ibu siapkan handphone gitu. Barangkali dirasa acara ini penting, bermanfaat, demikian juga ada mungkin ke depan mungkin kita perlu tindak lanjut berupa tadarus lanjutan dan seterusnya. Kami juga membuka donasi, demikian juga ini untuk Adkia ya, untuk pesantren Adkia, di mana pesantren ini khusus untuk pesantren riset mahasiswa. Jadi mudah-mudahan alumni Adkia ini sudah terbiasa dengan riset, dengan menulis, dengan metodologi seperti itu. Jadi maka silakan ini bisa mulai dari 10.000, 25.000, 30.000, 50.000, maka silakan. Jadi silakan di ini HP-nya masing-masing dan jika kita mungkin ini keberkahan Ramadan, jadi bisa dimanfaatkan ya Bapak Ibu sekalian. Bahkan mahasiswa S1 pun bisa. Mudah-mudahan bisa berkontribusi, tapi tidak apa-apa. Ini hanya bagi yang berkenan berdonasi. Mangga silakan, kami tunggu. Dan Mas Irfan sudah ada namanya agar kita umumkan siapa pemenang hari ini atau best participant hari ini. Mungkin ini ya Pak ya, Ibu Rafika Rahmawati ya. Oh, Bu Fika, oke baik. Baik, terima kasih Bu Rafika, itu kolega kami juga, kolega saya di Unisma. Nanti jadi ada yang bertanya kemarin hadiahnya apa? Jadi prize-nya itu berupa nanti ikut pelatihan yang full version-nya gitu ya. Kalau ini kan tadarus, ini konsepnya tadarus. Tapi kalau pelatihan full itu biasanya 1 hari atau mungkin 2 hari gitu ya. Dari pagi sampai sore teori detail sampai siang sore itu praktek. Nah, metode-metodenya kita banyak. Nah, itu nanti prize untuk yang pemenang-pemenang tiap hari itu. Jadi insya Allah nanti pasca Lebaran ya, nanti diinformasikan lagi para peserta yang menang itu nanti akan akan dihubungi oleh panitia atau mungkin silahkan juga menghubungi panitia di grup WA kan kita masih ada. Jadi silahkan kita koordinasi lebih lanjut. Insya Allah ada 2-3 hari lagi ke depan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dapatnya ini sebenarnya subjektif subjektivitas pemateri ya, tapi ya mudah-mudahan diterima itu. Jadi selamat Mbak Rafika Rahmawati dari Unisma ya. Terima kasih Mas Irfan, dan hari ini mungkin dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian juga mohon maaf apabila terlalu cepat. Saya MC, demikian juga Mas Irfan. Nanti materi-materi tadi ada terkait software, artikel jurnalnya, kemudian juga mungkin tutorial ya Mas Irfan, yang barangkali tutorial nanti akan di-share di grup WA. Jadi tolong yang belum gabung di grup WA, tolong masuk dulu ke sana. Demikian juga Instagram kami ya Adkia, mohon di like agar bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain mengikuti dan seterusnya.
Itu saja, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan mohon maaf dan semoga besok kita ketemu lagi. Insya Allah besok Malmkes Index. Malmkes Fertility Index itu penting juga, banyak digunakan untuk pengukuran baik itu industri maupun ekonomi ya. Insya Allah bisa kita ketemu lagi di jam yang sama, setengah 10 sampai jam 11. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Mari alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, saya tutup ya ininya. Terima kasih Mas Irfan. Kita kontak lagi. Terima kasih, Pak. Ya, Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum.